Di Podcast pra. podcast Pandemen Ketoprak. Podcast pra. Ayo monggo pinara. Kampung Riwi. Kampung Obrolane mesti semana. Monggo disimak karo sora-sora. Podcast pra. Obrolane Pandemen Ketoprak. Sukses kalian podcast Pak. Kesenian model apa? Ya, podcast Prak kali ini temanya adalah gedok madak. Gedok lamu. Model pagi-pagi. Kita pengen dulu gue sekali juga. Karena biasa. Ya aku juga pikir ngono lho dari podcast liyane iki. Ya ngono iki pamer protein. Ya, kali ini kita sowan di pelopor ketoprak perubahan. Pelopor ketoprak pergerakan. Mau aku masuk yang dikenal dengan nama Mbak Kenyut. Ya, Mbak Kenyut ora kenal. Ora pati. Aku seorang anggo kok ya. Penane Mas. Jadi aku takani siapa Mas Ari Purnomo, jenenge panggung Ari Purnomo. Kok sing dadi niku nggih? Niku nggih. Aku Ari Purnomo. Sing penting Mbak Kenyut ku lho, sing pundi nggih? Kok kerep sale lho. Niki ngene. Oh Mas Pawiro, kerep ngono malah. Nah, kakaknya siapa? Ari Purnomo. Nama panggung Ari Purnomo. No. Sesuk dadi mbakane nika. Nggih. Sesuk dadi nika. Nggih, ngono lho. Berbagai peran lah. Aku. Ya, Mas Ari ini apa aku mau ngarep ngomong ketoprak perubahan. Karena ya memang Mas Ari itu perusahaan ketoprak. Ini Dewa ketoprak kos. Tapi ini, saya seneng. Mas Ari itu termasuk sing andil besar ngunculke cah nom-nom nang dunia ketoprak. Setuju. Motivasinya apa waktu itu, Mas? Jadi kalau saya itu belajar dari guru saya, senior saya, Bapak almarhum Bunda Nusantara. Itu serius gitu. Ini loh, Ri. Oh, ini cuma gaya. Aku bisa ini gesture ngono kuwi. Kalau ada kuwi nek wis entuk ruang, saiki belajar kudu gelem dadi jembatan. Nah, maksudnya piye, Mas? Loh, awake dhewe kudu gelem sebagai jembatan nggo kanca-kanca dhewe, generasi ketoprak. Kuwi kudu siap. Dadi wong kuwi kan iki, kaya angin. Ora ketok ning dibutuhke. Jadi beliau almarhum Mas Bondan itu guru saya yang luar biasa beliau itu. Mensa angin wis tadi. Nek ketemu di angin tadi tebak. Nek ketemu sithik, Jadi memang saya sangat terinspirasi oleh Mas Bondan karena saya banyak belajar dari beliau. Sehingga benar juga sih ketika kemudian apa arti kita sebagai seniman ketika kita tidak bisa menjadikan jembatan mengantar teman-teman yang lain. Saya kan berhasil nih Mas, munculnya generasi ketoprak muda nang Yojo. Perkembangan itu menurut Mas Ari keladuk orang. Jadi gini, nganune gayane cah ngomong saiki sebenarnya bukan keladuk kalau saya. Jadi sulitnya begini, sulitnya itu kita memunculkan bukan sebagai pemain ketoprak tapi sebagai insan ketoprak. Itu beda menurut saya. Kalau pemain ketoprak ya main ketoprak. Iya. Tapi kalau insan ketoprak ya secara attitude juga harus ada dong. Iya kan? Jadi ora iso kowe ngomong pemain ketoprak tapi perilakumu kowe bajingan misalnya enggak bisa. Kuwi kudu fair kuwi. Ngono lho. Jadi nek pemain ketoprak ya bersikaplah seperti pelaku ketoprak. Pemain ketoprak iki piye to? Ya ngerti unggah-ungguh, ngerti sebosito, ngerti tata krama, ora kliwat batas. Nah, kecenderungannya
setelah saya mengalami ini kan teman-teman yang sekarang hadir itu kan cenderung hanya kepengen sebagai player, kepengen golek sesuatu dari ketoprak tanpa mau memberikan. Nah itu yang kemudian siang kadang-kadang saya prihatin karena saya selalu benar ingat almarhum bapak saya pernah gitu begini. Nek kowe arep urip saka ketoprak kuwi urip ini pendhisik. Saat itu ora. Cah-cah saiki itu kecenderungannya burung urip ketoprak, terus kepengen entuk saka ketoprak. Absurd toh, Bung? Iya. Anget. Jadi kowe mulane ajakan saya untuk cepat mandi apa? Panas. Selain panas, sini Bu. Simbol, betul loh. Ajakanmu ki aku ki nganu kok bisa. Wong iki jenenge mau dadi anu kok Bung podcast sosgor. Lebih tepatnya podcast curhat. Ini mau Mas. Nah, ini jawab mana? Dia nyebut personal loh Mas. Oh enggak. Belajar dari almarhum Mas Bondan Sato. Aku belajar dari beliau. Nek ora disebut jenenge, awak dia ora perlu tersinggung. Karena itu multi tafsir. Iya. Tapi ketika kalau oknum menyebut oknum, nah itu kita bisa ngomong. Nek selama itu sifatnya tidak menyebut oknum, itu multi tafsir kok. Sing krasa ya syukur, ora krasa ya kebangetan. Mas Ilham konflik secara karya menurut saya dengan tokoh-tokoh financier yang lain. Neng secara silaturahim tetap oke. Nah itu piye Mas? Anu nih apa? Ning Joko ngono sing ben iso seperti itu. Nah gini, itu saya belajar dari guru saya. Namanya RM Kristiadi. Beliau adalah hebat, saya belajar dari beliau. Sing jenenge kompetitor itu bukan musuh. Oh iya, itu garis tebalnya. Garis tebalnya. Kadang-kadang kita berkompetisi, kita mempunyai kompetitor itu dianggap musuh. Aku butuh karo aku kok. Kowe ora padha karo aku sehingga bermusuhan. Padahal enggak. Justru kompetitor itu adalah rangsangan untuk kita menjadi lebih kreatif. Yeah. Jadi mohon maaf ketika kemudian Mas Bondan situ, saya merasa kehilangan. Karena apa? Enggak punya tandem untuk beradu kreativitas. Orang musuh cok berkarya. Sebutkan sopok tanpa mengesampingkan yang lainnya, tanpa mengesampingkan lagi. Tokoh ketoprak yang masih aktif mau bergelut dengan generasi muda, yang mau memikirkan kepentingan generasi muda. Selain Mas Bondan sopo? Bukan cuma aku. Mesti kena ngerti jawabannya. Sinau. Belajar. Aku tahu. Belajar. Tapi nih Mas, ketika apa kompetitor itu bukan musuh, kita bisa menerapkan itu nih. Kompetitor yang lain orang berpikir seperti itu tidak masalah. Saya belajar dari orang lain lagi. Jadi gini, dari guru siapa lagi? Buku saya baca. Saya pernah baca buku begini. Di suatu kampung itu ada penjual judes. Iya. Judes banget ini. Jadi wong tuku iki gila. Aku wis sing tuku nganti apa? Mantile tuku ki mangkel. Kok enak gitu loh. Nah, suatu ketika ana wong tekan guyu-guyu. Anu tetap guyu deh. Dia tetap tertawa, tetap senang. Kita kan, enggak, sampean juga kasar ngoten sampean ku mboten lucu to. Mboten. Lah pripun to? Lah saya kepengen bahagia. Kalau saya kepengen bahagia melihat orang tidak bahagia, kenapa saya tidak bahagia? Artinya apa? Ketika kita sudah menganggap kompetitor itu bukan musuh, tapi kompetitor menganggap kita musuh, bukan urusan kita, Bung. Betul? Kan lho, kita kan dilegowo wae. Ya, kita kan enggak bisa menjadi seperti yang semua orang inginkan, bener gak? Betul. Tetapi paling tidak, oh aku kepengen koyo ngene, selama iki orang merugikan orang lain, kan aku salah, monggo itu hakmu. Nek aku ora musuh itu, kowe musuh aku ya monggo, bener gak? Jadi memang butuh sikap legowo, dan itu tidak mudah. Nah pertanyaannya, sedikit mau takut itu pertanyaan meneh. Pak gurunya dulu. Disanggung ini, nah, disanggung. Kalau bahasa apa ini apa bahasa presenter? Menurut jenengan apa sebuah apa ya atmosfer ketembak ning Jogja saiki apa kaya ngono? Kayak apa ya? Ayo tentram, awal merasa persaingan sampai kolong sampai ini. Kalau saya menganggap sekarang bahasanya adalah dinamis ya, tanpa mendiskusikan yang lain. Kompetisi
suasana di Jogja itu sangat dinamis, artinya begitu banyak warna yang ada, begitu banyaknya gesekan yang ada, begitu banyaknya kepentingan yang ada, sehingga saya memikir itu dinamis. Dan ketika dinamis itu ada, artinya apa? Ketoprak akan terus berkembang. Nek oke amlem, ora ana wong gelem mikir, ora ana wong gelem gatekke, ya udah selesai. Jadi dinamis ini adalah menurut saya pribadi, bukan guru saya, menurut saya pribadi itu tanda-tanda bahwa ketoprak itu akan terus berkembang. Tapi kan menurut Mas Ari itu kan apa yang ada di atmosfer itu dinamis. Ning bagi tokoh-tokoh yang lain itu panas loh Mas. Iklan dulu dan sebelum mulai subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya saiki karena sesi ini paling seru. Jangan subscribe, jangan lupa tekan sekarang. Kenapa bro? Dinamis. Kembali ke dinamis tadi loh Mas. Nah Mas Ari oke lah menurut itu dinamis ya nyatanya oke kalau sekarang kurang dinamis dengan banyaknya gatel itu. Begitu Mas. Itu tergantung keterbukaan pola pikir seseorang. Jadi kita tidak bisa menuntut apa yang kita pikirkan itu akan dimaui oleh orang lain. Jadi pun faktanya memang seperti itu, terutama mohon maaf dengan senior-senior. Terjadi gesekan. Orang apa-apa, enggak apa-apa. Bahwa mereka menganggap bahwa ini kurang dinamis, ini sesuatu yang dianggap mengancam, ya mengancam karena memang basicnya memang sebenarnya belum siap berkompetisi. Mohon maaf, pada perjalanannya kan ketika ketoprak zaman dahulu itu memang lebih menonjolkan kemampuan individu, ketenaran individu. Salah enggak, karena tuntutannya pada waktu itu memang seperti itu. Tapi kalau sekarang, mohon maaf, kita harus banyak belajar. Ketoprak itu saat ini belum bisa diurut. Untuk saat ini ya. Itu harus kita akui itu. Betul ya. Saya tidak yakin ada teman-teman yang mau benar-benar belajar ketoprak untuk hidup kecuali saya. Aku butuh dan pamernya nomor kokoh. Saya hidup dari dunia ketoprak. Meskipun kemudian kaki saya kadang-kadang saya harus di komedi, kaki saya harus di drama, kaki saya harus di penulisan naskah. Tetapi orientasinya yang saya dapat, aku semua belajar sekolah ketoprak. Yang kemudian apa saya nggak dapat ketoprak itu saya terapkan di bidang-bidang lain. Jadi, sekarang ada senior yang merasa kemudian terancam eksistensinya, itu hal biasa, enggak apa-apa. Itu sebuah perjalanan kok. Nah, kadang-kadang yang sulit salah diartikan adalah, jadi aku misalnya aku junior gitu ya. Misalnya aku junior, aku kalah karo juniorku itu salah. Apalagi dulu junior itu ngajari. Nah, apa dia junior itu katakanlah paling ngancani aku. Ya seharusnya saya lebih seneng dong. Juniorku lebih hebat, juniorku lebih mampu suka aku. Nak ngomong tekan kono, engko sing gawe masalah menjadi personal itu apa? Masalah materi. Ya, ketika kita ngomong masalah materi, kuwi ketakutan adalah engko gak jogku dijaluk. Ketika jog dijaluk, konsekuensinya adalah berbicara tentang materi. Nah, itu yang kadang-kadang meracuni. Iya, materi penting, tetapi kan ada hal-hal lain yang juga harus kita siapkan dong. Apalagi kemudian anak muda sekarang, teman-teman sekarang itu kan tidak bisa belajar dalam tempo yang lama seperti senior-senior dulu, karena memang ya anak saat itu pragmatis kan juga. Belajar ketoprak 1-2 tahun baru jelek tinggal. Apalagi terus itu tidak kita terima, ya enggak dong. Ya sebenarnya kita berikan kesempatan untuk belajar ketoprak dong gitu loh. Biasanya kan ketoprak anak muda itu kan terus mas, pertunjukan ini ya kalau jenengan orang wedi. Enggak, karena jadi ini, saya belajar di guru saya. Iya. Ya namanya Mas Indro Tranggon. Ini lagi sedang. Ojo wedi berkompetisi. Karena ketika perjalananmu menjadi seniman itu, kamu pasti punya ciri yang tidak dimiliki orang lain. Jadi mohon maaf, ketika aku memerankan seorang tokoh, itu pasti berbeda dengan teman-teman yang lain. Aku ngerti.
karena saya berusaha mencari apa yang ora dimiliki oleh teman-teman yang lain. Tetapi kalau kita sudah pasrah, ya wis dadi Kamando kaya ngono, ya wis dadi tokoh Bambangan apapun kaya ngono, tokoh Brasak kaya ngono, ya kita tidak punya ciri. Nah, ketika kita yakin aku dua ciri beraneka ragam, begitu nanti kemudian muncul macam-macam ciri yang ada, ini kan ketoprak semakin kaya. Oh iya. Ada, Tapi Ari, setelah Ari main dengan karakter ngono kuwi, dengan memainkan peran apapun seperti ini, inspirasinya saka sapa? nah, ada tokoh inspirasi sebenarnya. Tokoh inspirasi saya itu Pak Demarwata. Pak Dewoto. Nah, beliau itu dibagi rol orang wangun. Neng pintar. Saya banyak belajar dari beliau. Jadi saya sangat, karena kan kebetulan dulu ketika masa perkembangan ketoprak saya sering bersama Pak Dewoto. Tokoh apapun ketika dibawakan Pak Demarwata pasti berbeda. Dan itu saya belajar. Tidak selalu seperti itu, tidak stereotip, tapi beliau mencari karakter-karakter yang nyaman untuk dirinya. Nah, saya belajar dari itu, guru saya. Kayak sini Februari kan, Rotterdam kan. Tapi kan ini benar, ya benar. Dan nggak ide apa pernah aslinya menurut Itu proses perjalanan. Jadi ketika kemudian kita proses, golek karakter, dilalah nemu, ya udah kita pakai. wong yo pancen gek apa syarat itu. Ya, karena memang proses, makanya saya bilang, ketika aku jadi tokoh antagonis, aku harus berbeda. Mohon maaf, ketika banyak seniman sing nek iso Dirjo Tambur, enggak apa. Pak Mbah Dirjo Tambur almarhum itu tokoh luar biasa. Tapi harus diingat, ketika kita ngeblat seseorang, kita tidak akan melebihi sapa sing diblat. Kalau kita tidak berani keluar dari zona nyaman, makanya kudu golek karakter dhewe. Kuwi kata-kata Aku ini malah semelangi kalau tadi kita pernah dengar. Aku mau organisasi apa sih? Aku mau pisah mana loh? Apa kalau nggak bisa apa-apa? Ya seniman juga ngomong apa? Ini kok bersama. Ngomongin ke perkembangan ketoprak dari masa ke masa ya. 2 tahun terakhir itu anaknya juga ngomong buayanya dengan sebutan ketoprak milenial. Nah, ketoprak milenial ini dia Mas. Nah ini, saya belajar dari pengalaman. Oh, pengalaman. Orang guru, orang. Milenial kuwi 1 bisa pelakunya, Ya. 2 bisa penontonnya, 3 bisa bentuk baratnya. Bentuk milenial kuwi piye? Kita bicara bentuk ya. Bentuk yang dimaui anak sekarang. Misalnya apa? Ketoprak nganggo TikTok untuk orang. Untuk. Wong itu sekarang milenial tuntutannya seperti itu. Nek ngomong pelakunya ketoprak, ya pelaku sing milenial dong, jangan yang kolonial. Kita tidak berbicara masalah kualitas loh ya. Jangan dibedakan loh ya. Aja ngomong kualitas. Ketika kita ngomong ketoprak milenial, pelaku milenial, artinya kemudian ya memang pelakunya harus milenial. Anak-anak milenial itu harus dikedepankan sebagai tokoh sentral. Nah, yang ketika kita ngomong garap tentang penonton milenial yang harus dikemas, tontonan itu juga anak-anak milenial. Anak milenial sekarang itu ya, kadang-kadang kan ini loh, bocah saiki kan tekanan panggung itu sok wegah, karena mereka sudah dekat dengan gadget. Nah, piye carane ketoprak mlebu gadget? Dikonsumsi lewat gadget. Penonton tidak harus lagi datang kepada panggung, tapi lewat gadget. Kemasannya harus disesuaikan dong. Ngono lho. Jangan sampai kemudian ketoprak misalnya kalau dulu kan ketoprak biasa sampai semalam ya. Saiki kudu diringkes. Bagaimana ketoprak kuwi didelok saka gadget 15 menit lah, orang teman-teman Tantangannya di situ. Lalu ketoprak sing durasine mone 6 jam 7 jam berarti ning 15 menit. Nah, misalnya seperti itu. Sekarang ini formulanya sudah ketemu belum Mas? Kalau saya berbicara, kalau ketemu secara pasti belum ya, karena sifatnya masih pencarian, masih proses, masih eksplorasi. Karena ketika nanti diomong ke ketemu apa belum itu yang ngomong bukan kita sebenarnya. Tapi generasi ke depan. Ketika generasi ke depan dulu, oh ternyata ketoprak sing jenenge ketoprak milenial itu toh.
Bukan kita yang ngomong bahwa ini adalah ketoprak milenial, karena orientasi kita harus ke depan. Itu ada wacana kan mungkin sesepuh-sepuh itu nggak bilang, wah ini menggerogoti Gagrak Mataram itu akan seperti itu, terus kegeser atau tergerus. Mas, saya mungkin harus diganti, dianggap merusak ketoprak konvensional Gagrak Mataram gitu loh. Enggak, kalau saya enggak. Jadi ini, ketika kita memperkenalkan sesuatu, terutama kepada generasi muda, jangan kita paksa untuk belajar yang berat dulu. Kita sajikan sesuatu yang ringan. Seperti misalnya tadi kita ngomong, bisa orang nggak ketoprak 15 menit lewat media gadget misalnya. Bisa nggak? Begitu uang bilang, oh ternyata ketoprak ini yang dipahami dari itu nggak apa-apa. Tapi saya yakin, ketika dia tertarik, semakin tertarik, dia akan mencari asal muasal ketoprak dia. Berarti nerapku dan bocahku jatuh cinta sih kono. Jatuh cinta dulu, jatuh cinta pada pandangan pertama. Ketoprak itu itu flash. Bahwa ngertinya kayak ngono ora apa-apa. Kira banget dengan lato-lato ini ya itu. Kalau itu diperlukan kalau tuntutannya zaman sekarang entok. Itu memang karena tuntutannya kan dulu saiki. Kita ngomong rusak, jangan ngomong rusak. Justru kita menawarkan sesuatu hal yang baru. Tapi harus diingat, kadang-kadang 5 tahun inilah teman-teman kadang-kadang kan urung menguasai basic ini wis reko-reko soal. Nah, ini yang kemudian menjadi tanggung jawab para senior untuk aja dibatasi tapi di apa ya? Disupport dan dibingkai. Dibingkai. Jadi ini keluar jalur orang. Kadang-kadang kita nggak bisa menuntut generasi muda aku juga itu ketoprak kaya sing ketoprak konvensional itu pasti konvensi kesepakatan. Kalau kesepakatannya kemudian ketoprak sesuk ini nganggo dangdut, kenapa tidak? Toh perjalanan ketoprak kalau sudah diomongkan perjalanan ketoprak itu dinamis, artinya ketoprak itu bentuk kesenian yang populer. Dia berkembang sesuai tuntutan waktu, zaman dan pelakunya sendiri. Sudah meratakan itu belum masyarakat atau sudah menyusun? Wah, terus masih bersama masih marah itu ya, ada podcast ada pucat-pucat ya. aku rawani mas ini kudu tayangi orang tayangi orang Kayaknya apa? Ini kan aku ini nggak motor aku itu. ini bebas sendiri Anda mendatangkan bintang tamu yang salah. nah nanti adiknya lagi diblokir saja Armasari Nek sing blokir kuwi mung kanca-kanca apa foto. Tak dina. Aku. Saya ini ngomong tentang dinas. Itu mengenai. Sebenarnya kesenian, bentuk kesenian itu mau tidak mau. Satu, dinas harus memperhatikan. Kedua, pihak swasta. Ketiga, pelaku. Keempat, penonton. Itu tidak bisa dipisahkan. Ketika 4 formulasi ini tidak didapat, misalnya, kowe ngomong ketoprak menggantungkan terhadap penonton. Saat itu harus diakui bahwa ketoprak ora kaya mbiyen. Sing ana wong nanggap kemudian menyajikan untuk penonton. Sekarang itu pemerintah justru harus mau memperhatikan tumbuh kembang ketoprak karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Kedua, swasta. Orang iso nek kabeh diserahkan pada pemerintah sendiri karena sing dulu itu terlalu lokal. Apalagi kalau kita berbicara dana isa itu ya. Terlalu banyak. Yang ketiga apa? Penonton sih gelem apa ora? Nek ora ana yo apa? Yang tepat ada pelakunya atau tidak. Jadi 4 unsur iki kudu ono. Kudu dina. Ngono lho. Apa nek? Apa mbok coba aku? dinas ki mau sehingga kuwi dinas itu juga seharusnya dong, iya kan? Karena apalagi dengan adanya dana his kuwi kan, nah kadang-kadang seniman itu sok salah mengartikan bahwa dana his itu hanya digunakan untuk kesenian, padahal bukan seperti itu. Ada 7 atau berapa sektor yang harus dikelola oleh dari dana his itu sendiri. Nah kadang-kadang seniman itu sok karena memang saya nggak tahu apakah kurang pahamnya ataukah tidak mau belajarnya sehingga padahal akses dari dinas itu sudah sangat terbuka loh. Ketika Anda ingin mengakses tentang dana his, pemerintah itu sudah sangat terbuka. Orang yang ditutup-tutupi. Artinya apa? Pemerintah sebenarnya sudah melakukan kewajibannya. Tinggal senimannya itu mau tidak belajar, belok, objektif, menilai itu mau atau tidak. Dinasnya apa ini? Orang kurang-kurangnya ya? Oh, orang-kurang.
Mas Ali Potola kan dia selalu PSKMJ. Mas Ali aku ora tau weruh ning pertunjukan PSKMJ ngomong. Maka dia ngerai. Nah begini. Iya dong. Iya betul. Sekarang ini. Saya akan Iki nek aku tak mundur sik dhewe. ini kan apa ya? Subjektif. Oh iya, subjektif. Personal. Jadi saya kadang-kadang si watakku itu saya selalu meletakkan diri di mana saya masih merasa kontributif terhadap sebuah kelompok. Sekarang diakui atau tidak diakui, PSKM itu sekarang banyak sekali muncul generasi muda, pemain, kemudian teman-teman tim kreatifnya, sehingga ketika saya di situ itu jadi kebak untuk PSKM ini. Nah, kenapa saya tidak menarik diri, kemudian apa yang sudah ada pada saya bagikan pada yang lain. Jadi pertimbangannya cukup gitu loh. Kenapa kemudian bukan masalah mau berkompetisi atau tidak, bukan. Tapi kan saya punya sesuatu nih. Nah, tak kayak Pak SKM YKB itu pas itu penuh orang hebat tuh. Nguyai Segoro. Saya menguyain Segoro. Ya kan banyak pelaku hebat, banyak pemikir hebat, sehingga aku punya sesuatu yang bisa saya bagikan dengan teman-teman yang lain, sehingga harapannya mengkosong nengkene iki gelem sinau rono meneh juga ngono lho. Jadi itu salah satu pertimbangan dengan permainan ya. Sudah banyak pemikir yang hebat, konseptor yang hebat, pemain-pemain yang hebat, ya sudah. Sing subjektif. Sing rasa subjektif. Nah itu dia. Yang gurunya lagi. Apa? Gurunya lagi Pak. Gurunya betul. Nek saya sebenarnya gini, nek saya melihatnya ngono kuwi. Jadi tidak ada kepentingan. Saya pernah kemudian saya ditawari oleh di Oki lagi, Mas kenapa tidak bergabung? Aku seneng banget. Tapi ketika aku neng kono, apa yang bisa saya berikan? Nah aku neng kono, mohon maaf ya, harus diambil. Aku nek rono menggolek sayar, menggolek duit, bukan di situ ruangnya. Ngono lho. Tapi ketika saya bisa memberikan yang lain, apa sih yang bisa tak berikan di PSKM ini? Nah, mungkin saya akan berpikir ulang. Tapi kan, itu belum karena masih timnya masih solid ini. Sehingga saya belum diperlukan di situ. Jadi nunggu nek wis ra solid kan. Aku tuh kan semacam sopak. Anak di sini kedokteran, anak sopak kedokteran. Jadi saya berikan sesuatu apa yang saya bisa. Aku nggak berarti sinau loh. Ketika nanti suatu saat saya harus pulang kandang ke PSKMY, aku kan kudu bawa sarung anyar. Oh iya. Iya kan? Ketika saya keluar dari PSKMY, aku belajar di luar. Kalau kemudian saya sudah dibutuhkan, aku Rono, saya berharap memberikan yang baru. Nah, aku neng Rono tidak memberikan apa-apa, ya ngapain? Apa? Karena Pak Jai. Gimana Mbak? Itu saja ini Mas. Aku akan mengibat naskah. Naskah Mas Ari kan open luar biasa. Banyak sekali sudah menjadi juara-juara antar pasar. Orang saya ngelek. Ngono lho. Oke. Mas Ari arep gawe naskah sing apik kuwi apa yang perlu disiapkan, formula apa yang digunakan Mas? Jujur. Penulis naskah itu jujur. Jadi apik kuwi jujur. Jadi karo kancang sing mau. Kancang sing mau. Ini pasti mau ya. Apa yang belum bisa? Jujur. Aku penulis naskah itu jujur. Naskah memaksakan sendiri. Ya. Penulis naskah itu jujur dengan karyanya. Ya. Ketika kowe ora jujur, mbok mati jeledeng naskahmu ora bakal dadi apik. Karena naskah itu kan bentuk dari kegelisahan. Nah, kegelisahan itu ya aku jujur dong ngomong. Ketika aku gelisah tentang suatu hal, ketika aku kemudian tak tutup-tutupi, tak kamuflase, tak piye-piye menjadi orang jujur naskahnya. Jadi naskah pertama kali, makanya penulis naskah itu banyak yang jujur. Sing ditulis Mas Ari iki mengelolakan uripe dhewe. Nah, Ya, kuwi mesti kudu kamu karena banyak melukai orang. Aku sih paling seneng sekolah Mas Ari itu tegasik Mas. Nah, Kalau kan, wah itu aku cuma buat milih tenan. mainnya gue Kayak formula apa yang digunakan Mas sampai sebenarnya itu bukan naskah saya orisinil, itu saya hanya mengadaptasi dari naskahnya
dari Suwardi Bapak, Ronggo Puspoko, kemudian ditulis ulang oleh Mas Bondan, tebus bener, kemudian saya tafsir ulang lagi. Jadi sudah melalui beberapa. Jadi memang karena ketika naskah itu saya tulis, aku kelingan banget. Aku cilik-cilik aku jadi pemain kuwi. Jadi lakon kuwi bener-bener nyantol. Bener-bener dari kecil saya main ketoprak, saya jadi salah satu peran di situ sehingga aku ngerti tenan. Oh, lakon ini ngene gitu. Banjur sapa jenenge anakmu mang? Kuwi dari Pak De. Nah, kalau anu lho, Bung, kuwi naskah pertama aku bisa belajar dari sutradara yo nganggo. Oh iya dari. Ora, dari sutradara. Enggak tahu jawab itu. Enggak, lah. Kalau ditelepon mah. Oke, kalau saya ini penyutradaraan Mas. Jadi kan sebagai sutradara, yo sekarang memenangke. Tapi metode apa yang digunakan di bocah-bocah dan bisa main apik? Satu, sutradara itu harus punya kerelaan untuk berbagi ruang dengan pemain. Ketika aku di pemain sing apik, saya harus mengaku bagi pemain apik. Sehingga aku kudu memberikan ruang yang lebih pada mereka. Bukan berarti kemudian menganak-maskan orang. Neng kudu jujur dalam harus ketika melihat potensi pemain itu harus objektif tenang. Oke apik kok. Misalnya Erwin karaku cedak, tapi ketika aku ndodeki ora pas castingnya, saya tidak mau memaksakan. Ora basa-basi. Nah, jadi delok sesuatu, delok potensi pemain itu harus objektif. Kemudian guru saya bilang, "Enggak bisa sutradaramu." Jadi sutradaraku, cita-cita ngerti kok. Sithik-sithik nek kompet pengantarnya aku. Nah, yang kemudian ketiga membuat saya kenapa bisa kadang-kadang penyutradaran diterima konco-konco karena saya belajar dari main dulu. Aku main, aku tahu disutradarai. Sehingga aku tahu merasa jadi pemain itu kesulitannya apa sih? Jadi aku tahu masakan pemain. Kowe itu nganggo teori ABC enggak. Ngerti aku tahu bagi pemain, pernah belajar dari berbagai banyak sutradara sehingga ini sebagai pemain itu tak terapih. Oh iya ya, pemain ini diperlakukan kayak ini ternyata ora seneng ya. Pemain kuwi nek dipermalukan di depan teman-temannya kadang-kadang down ya. Mohon maaf, aku nek ngelatih karo kanca-kanca ki omonganku rusuh. Bener enggak? Iya, bener. Tapi tidak pernah sakit hati mergo apa ya itu bagian dari apa ya? Ya, setahu ngono kuwi gitu loh. Galak ramu Mas. Kadang-kadang kok bumbut Mas kok dibisui gregesi awakku. Karo dibisui aku Mas. Makanya ngajar galak, kudu disiplin, kudu bla bla bla. Tapi apa pengajar kudu galak? Bukan galak sebenarnya. Itu tergantung dengan pemain yang kita hadapi. Mohon maaf nih aku karo Oki misalnya aku nggak mungkin galak. Karena saya tahu aku menggok Rene, aku menggok Rene. Saya dengan Mbak Putih misalnya. Orang bapak kata-kata Mbak Putih, sayangku, aku mesti ngono. Jadi tergantung di fase apa kita bertemu dengan apa namanya teman-teman yang kita. Nah aku senengnya kan orang seneng menyutradari. Aku kui ngancani kowe. Nek rata-rata ya. Nah. Gendeng. Gue anu ra, waktu itu karakter apa digawe Mas Ari. Kelingan nanti saiki. Apa? Sing marai kelingan saiki bakal digawe tokoh sapa? Aku ora tau dinani ya. Aku tuh karepe dhewe. Mas Ari itu tipikalnya nek sutradara memberi kesempatan, memberi kebebasan pemain gue eksplor. Ora tau gawe iki. Aku ini kaget. Wis dadi wong idiot belum ora. Dan itu sampai sekarang ya. Mas Ari, kuwi sepengetahuan melu ngetoki ya ta. Nek ngestu wong itu titis. Termasuk kuwi mau titis banget. Dan itu dia. Jadi wong itu bilang iki. Coba ini sebagai Tapi penonton ini luar biasa. Tenang loh. Kuwi pecah tepuk tangannya luar biasa. Mas Ari itu siji sing rada sutradara lho kan. Aku tuh juga kayak masuk anak. Siapa? Kuwi Mas Tidak ada orang itu.
Jadi aku ngerti loh, aku berhadapan dengan orang sing ora iso dikandani. Aja dipaksakan. Mending energi kita goliyane. Nah, ngono lho. Jadi apa porsinya energi iki ngono lah. Sik, iki usah ojo to ora yang saya ingat betul itu ketika pertama kali Mas Ari ndampingi kanca-kanca Batu untuk festival itu, ora terus latihan ketoprak, Bung. Malah kanca-kanca itu hasilnya apa? Futsal, Mas. Ayo futsal. Nek latihan ketoprak malah keri, Bung. Wis mepet wektu lagi latihan ketoprak. Dadi caca mah ana sing dijak mancing, dijak modal. Iki apa Mas ini? Maksudnya itu lebih pendekatan personal. Jadi nek kita sudah membawa sesuatu ketika itu dijejelke, nek bulan dijejelke, ini kadang-kadang kan muntah. Jadi ada metode, ya tidak ngobrol. Sampai sekarang pun misalnya, saya berteman dengan teman-teman dari Tepus. Orang apa aku doang rono wedangan karo kanca-kanca seniman ning Tepus, nanti isu nanti ngebiar kanca-kanca nang Kulon Progo tak dolani jajan durian bareng. Itu metode karena apa? Semakin saya mengenal teman-teman saya, semakin saya mengenal pemain-pemain saya, lebih mudah saya memberikan metode pada aku karena begini, misalnya saya ngancani dia tak bebas kok. Apa Mas ya? Ngono salah ikut. Jadi ketika kita secara personal ngerti kontrolnya, ngerti lagiannya, ngerti kebiasaannya, itu akan lebih memudahkan kita terutama berkomunikasi. Karena saya selalu ketika saya sutradara, saya selalu menerapkan komunikasi dua arah. Aku mau ngandani kowe, neng ayo kita ngobrol. Nah, ayo kita ngobrol itu proses pencariannya yang kemudian capaiannya bisa berbeda-beda tergantung individunya. Ketemu karo yang kayak waktu, nggak kandani. Waktu. Aja aku motivasi ya. Waktu lah. Atau apa? Ini apa enggak lah? Karena terus mati kesenian model lama. Oke, Bung, ikannya saya kasih berikut ya, bubuk perang jati. Ini berarti paling orang masuk angin dalam aku. Oke, Mas Ari bisa enggak? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini kalau kita ngomong belajar ketoprak, jangan hanya belajar tentang ketoprak. Kita dari ketoprak bisa belajar apapun. Bisa belajar manajemen, bisa belajar setting, bisa belajar kostum, bisa belajar make up, bisa belajar tentang attitude. Apa Bung? Kau bilang kuasa tidak kena bawa. Tapi kecil, kamu sendiri. Aku tidak Podcast pra. Podcast Parlemen Ketoprak. Podcast pra. Ayo monggo pinarak. Podcast pra. Obrolane mesti semana. Monggo disimak karo sorak-sorak. Podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak.